pagi saudara-saudaraku semuanya. Terimalah salam hormat saya dalam Dhamma. Namo Buddhaya. Pertama-tama saya selalu mengucapkan terima kasih kepada Seksi Dhamma yang telah memberikan kepada saya suatu kesempatan untuk berbuat baik pada pagi hari ini. Semoga semuanya berbahagia. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya hanya ingin bercerita karena saya melihat ibu-ibu semuanya hadir dan saya tahu bahwa ibu-ibu itu yang di sana senang sekali mendengarkan Dhamma, senang sekali mendengarkan cerita yang berhubungan dengan Dhamma. Sebab kalau saya menjelaskan mengenai suta-suta, mereka itu ngantuk katanya. Jadi saya setiap Dhamma Desana di sini mengisi Dhamma, saya selalu bercerita. Tapi saya ceritanya tidak melenceng dari Dhamma. Saya ceritanya sesuai dengan Dhamma. Dan pada kesempatan ini juga saya sangat bahagia karena hari ini ada 2 murid saya yang hadir. Dulu saya lihatnya masih sekolah minggu, masih kecil. Mengapa saya ingat? Karena anak tersebut persis serupa dengan cucu saya. Serupa tapi tidak sama. Jadi saya membayangkan besok cucu saya seperti dia, bagusnya, saya merasa bahagia. Nah, tentu ibu-ibu pengen tahu siapa sih yang sekolah minggu dan sekarang sudah besar, malah sekarang pendidikannya kedokteran. Hebat ya saudara-saudara, yaitu saudara di belakangnya Romo. Iya, itu sudah besar ya, sudah bagus, malah sudah sekolahnya kedokteran ya, nanti menggantikan papahnya. Ya, itu sekedar pembukaan dari saya. Tadi waktu saya menaruh sepatu di situ, saya melihat gambar relief yang paling pojok. Saudara perhatikan apa tidak? Itu gambar relief yang paling pojok adalah Sang Buddha Parinibbana. Itu yang paling pojok sendiri. Padahal saudara itu sudah bertahun-tahun di sini tapi tidak memperhatikan. Ya, karena saya mau cerita, jadi saya tadi sambil naruh sepatu saya perhatikan, oh Sang Buddha itu Parinibbana. Dan ada muridnya, yaitu seorang biku yang bernama Ananda. Biku Ananda itu sangat setia sekali kepada Sang Buddha. Apalagi waktu beliau akan parinibbana atau akan meninggal, ya, dia selalu mendampingi. Dan Sang Buddha parinibbana di bawah pohon sala yang kembar. Itu pohon sala saudara-saudara, kembar, pohonnya kembar, dan di situ Sang Buddha parinibbana. Nah, sekarang yang ingin saya jelaskan kepada saudara bahwa Sang Buddha itu walaupun Bante Ananda itu setia dan selalu mendengarkan dhammanya, mengerti betul ajaran Sang Buddha, tetapi Sang Buddha itu tidak mengangkat Ananda untuk menjadi wakilnya. Nah, ini muridnya juga siswa Bante Moggallana dan Sariputta. Beliau sangat pintar sekali. Bante Moggallana itu kesaktiannya hampir sama dengan Sang Buddha, pintar sekali. Begitu juga Bante Sariputta. Bante Sariputta itu dhammanya
juga hampir sama dengan Sang Buddha. Tetapi Sang Buddha tidak mau mengambil siswanya untuk menjadi wakil. Karena Sang Buddha pada waktu mencapai kebudaan, beliau tahu, beliau itu hebat, Sang Buddha itu hebat sekali, tidak ada duanya, tahu semuanya. Malah Sang Buddha waktu mencapai kebudaan, mencapai mencapai kesunyataan, mencapai mencapai penerangan sempurna, beliau malah keder, beliau bingung. Dongeta senang sekali, ya, senang mutlak. Biarpun dia senang, tapi dia keder, bingung. Apa nanti yang akan saya berikan kepada umat? Karena banyak sekali, jauh luar biasa. Itu saja yang diberikan, yang diajarkan itu bagaikan satu lembar daun. Padahal daun itu sehutan itu banyak sekali, tapi yang disampaikan hanya selembar. Baik susah emang anak-anak ya, susah sekali. Oh itu rupanya yang di belakang sendiri siapa ya? Siapa ya? Siapa? Iya Gaikyong, aduh seneng sekali Gaikyong datang. Kamu datang terus oh Gaikyong. Kamu sudah banyak jasanya di wihara. Ya hari ini saya bercerita tapi saya senang kedatangan dari ini saudara-saudara semuanya yang lama baru kelihatan ya. Ini nyambung lagi. Terus Sang Buddha itu merasa bingung, aduh nanti kira-kira manusia ini umat bisa nerima ajaran saya apa enggak ya? Soalnya Sang Buddha itu luar biasa pinternya setelah mencapai penerangan itu, luar biasa. Dan dia mikir, kalau disampaikan ajaran ini nyandak enggak ya? Tapi ya sudahlah, saya berikan selembar saja. Ya, itu buku sucinya saja ya 3 keranjang. Ya, bayangkan sekeranjang bayi banyak sekali, 3 keranjang. Tapi terus saja Sang Buddha ngajarkan dhammanya ini sampai sekarang, sampai saudara-saudara ini semuanya mendengarkan. Ya, salah satunya lah. Terus saya mau lanjut itu relief yang di pojok. Kemudian Sang Buddha itu parinibbana, tapi sampai dia parinibbana, beliau tidak mengangkat muridnya untuk jadi wakil, karena dia sudah tahu nanti bagaimana, dan tidak ada yang menyamai Sang Buddha, tidak ada, walaupun bantai-bantai ini luar biasa hebatnya. Moggallana terkenal kesaktiannya, saktinya ya luar biasa, hampir menyerupai Sang Buddha. Begitu juga Sariputta, Bantai Sariputta, dhammanya luar biasa, tapi tidak diangkat oleh Sang Buddha, karena Sang Buddha itu tidak ada duanya. Nah, kemudian Sang Buddha itu parinibbana. Zaman dahulu, zaman sekarang itu gampang, mudah, ada buku, ada bolpen, bisa nulis. Tapi zamannya Sang Buddha belum ada buku, belum ada bolpen, tapi orang-orangnya pinter. Ya, setiap Sang Buddha itu berkhotbah, muridnya itu hanya mengingatkan. Makanya di dalam buku Parita ini selalu mengatakan, demikianlah yang saya dengar. Itu dewa-dewa mengatakan begitu, demikianlah yang saya dengar. Sebab tidak ditulis. Kalau sekarang sebenarnya umat-umat
manusia merasa bahagia sekali. Sudah ada buku, sudah ada bolpen, apa yang dibicarakan oleh Sang Buddha ditulis. Tapi zaman dahulu tidak ada. Jadi uteknya lebih pinter, menurut saya uteknya lebih pinter daripada sekarang ini. Kemudian saudara-saudara tahu bahwa Sang Buddha itu parinibbana, sudah tidak campur urusan lagi dengan dunia. Nah, kalau begitu Sang Buddha di sini kita hormati, kita puja. Saya tidak bisa minta-minta kepada Sang Buddha. Ada yang bertanya begitu. Iya, karena Sang Buddha itu sudah parinibbana, sudah tidak urusan lagi dengan dunia. Lah, bagaimana kalau saya minta-minta? Ya minta selamat, minta rezeki, minta supaya pinter sekolahnya, sukses luar biasa, begitu. Saudara jangan kecil hati. Karena altar ini selalu diparitani, dihormati, dipuja-puja, maka ada dewa yang nunggu di sini, minimal dewa bumi. Ini sering saya katakan ya kepada saudara-saudara semua, terutama ibu-ibu, supaya ingat ya, bahwa di sini ada dewa yang menunggu, minimal dewa bumi. Nah, dewa itu yang mendengarkan permintaan-permintaan apa-apa dari saudara. Tapi kenapa ada yang saudara minta terkabul, ada yang saudara minta belum terkabul? Kenapa? Apakah aku dibedakan? Aku kan sama-sama umat Buddha. Nah, ini supaya saudara mengerti sedikit. Mengapa bisa ada yang terkabul, ada yang tidak bisa terkabul? Ujung-ujungnya yaitu kebajikan saudara. Makanya di dalam agama Buddha digarisbawahi untuk selalu berbuat baik. Berbuat baik apa saja. Apalagi hari ini Dokter Bagio mengadakan baksos, ya, berjasa sekali memberikan pengobatan kepada saudara-saudara di sini yang membutuhkan tanpa biaya. Nah, kebajikan-kebajikan itulah yang akan dibawa. Dan misalnya saudara di sini sembahyang, semoga saya sehat, semoga saya banyak rezekinya. Ada yang terkabul, ada yang tidak. Itu tergantung dari kebajikannya saudara. Ini sering sekali saya sampaikan supaya saudara ingat, ajaran Buddha itu ajaran kebenaran, kebijaksanaan. Ya, kalau saudara bijaksananya itu sudah banyak, ya, contohnya seperti buah mangga yang gemadung, itu kalau dikarbit itu cepat matang. Nah, begitu juga kebajikan saudara. Kalau saudara kebajikannya sudah banyak berbuat baik, apa yang saudara minta itu bisa terkabul. Itu bisa terkabul, ya. Jadi ujung-ujungnya diri sendiri ini harus banyak berbuat kebaikan. Kebaikan itu bukan semata-mata uang. Saya memberikan uang misalnya kepada yang membutuhkan, itu juga bagus sekali, luar biasa. Apa yang saudara tanam pasti saudara petik. Dan kalau kebijaksanaan saudara sudah banyak, yang saudara tanam itu cepat berbuah. Maksudnya cepat berhasil. Kalau saudara jujur ya, iya, setiap saya berbuat baik, setiap saya
memberikan uang misalnya sesuatu kepada yang membutuhkan. Kalau yang tidak membutuhkan tidak ada gunanya, tapi kalau yang membutuhkan itu akan kembali lagi. Apa yang saudara tanam itu akan saudara petik sendiri. Petik. Ya, jadi secara matematika memang berkurang. 5 dipotong 1, guru agama matematika mengatakan 4. Tapi sebetulnya menurut Dhamma itu bukan kurang, malah kita banyak bertambah kebajikannya. Apa yang saudara inginkan, misalnya saudara di sini mohon-mohon, seperti saudara Bonok misalnya, minta-minta, kalau perbuatan dia itu banyak kebajikannya, apa yang dia minta itu terkabul. Jadi jangan khawatir ya, pokoknya saya selalu berbuat baik ya, Nyatli ya, kamu selalu berbuat baik, pasti kamu sudah buktikan sendiri ya. Iya, aku tahu. Nah, kemudian bagaikan sumur, saudara. Sumur itu isinya apa? Air. Air itu kalau diciduki, diambil, dikasihkan sama orang yang sedang haus, itu orang yang haus itu merasa blong, enak ya. Soalnya lagi haus-haus dikasih air. Lagi di sana ya, itu meme haus, ciduk kasih diminum. Sana lagi gaikyong haus dikasih. Tapi air itu tidak berkurang airnya. Tapi orang-orang yang haus itu semuanya merasa bahagia. Karena lagi haus-haus dikasih air untuk minum, ya senengnya luar biasa. Ya ndak, Gaikyong? Ini pung dia datang, ya? Iya. Nah, oleh karena itu, kita sebagai umat Buddha supaya berbuat seperti sumur. Airnya sumur itu tidak berkurang. Walaupun diambili berciduk-ciduk banyak. Ya, ciume ya, kasih, kamu ndak usah khawatir. Walaupun kamu naik becak bolak-balik kamu bayar, ndak apa-apa. Nanti kamu banyak rezekine, ya. Nah, ini saya ceritanya yang nyata saja, ndak yang banyak macam-macam suta-suta itu ndak, tapi itu semuanya ada juga di dalam suta. Nah, itulah saudara-saudara yang saya ingat. Dan manusia-manusia yang di sini pun macam-macam, beda-beda. Ada manusia-manusia ya, maksudnya manusia tapi kelakuannya juga baik seperti manusia. Ada juga manusia binatang, orangnya manusia tapi pikirannya seperti binatang. Binatang saudara tahu ya, tidak tahu malu dia ya, jahat. Ada lagi manusia petak, manusia yang pikirannya seperti setan. Ada ya. Tapi ada juga manusia dewa ya. Jadi bukan yang jelek-jelek saja. Sebab kita sebagai umat Buddha kan mengenal 31 alam. Jadi alam-alam itu, dan kita sudah menjadi manusia, orang susah sekali hidup kembali menjadi manusia. Tapi menjadi manusianya itu pikirannya macam-macam. Ada yang manusia binatang, manusia setan, manusia dewa. Manusia dewa itu walaupun ini tubuhnya manusia, tetapi otaknya seperti dewa. Seperti dewa, suka menolong, perbuatannya baik, ya. Di samping suka menolong, dia juga tingkah lakunya bagus semua. Itu kadang-kadang kita berpikir, sebab
kita manusia itu, jadi manusia itu beratus-ratus, bermiliar-miliar, lahir mati, bukan cuma hidup sekali, mati sekali, itu tidak. Hidup, mati berkali-kali. Ya, jadi pada waktu dulu saya jadi binatang juga saya tidak tahu. Saya jadi hidup di alam petak juga saya tidak tahu. Ya. Makanya sekarang sudah jadi manusia, sudah jadi manusia ini, lakukanlah perbuatan baik ya, supaya kita lahir kembali lebih baik lagi di alam yang lebih tinggi, alam dewa, minimal alam manusia lagi ya. Jadi kalau bisa kita naik lagi tingkatnya, seperti sekolah, naik lagi kelas 1, kelas 2, kelas 3, terus sampai mencapai jadi dokter misalnya. Nah, begitulah saudara-saudara. Jadi kita itu supaya selama masih jadi manusia itu harus banyak berbuat kebajikan. Ya, Sui ya, banyak berbuat kebajikan. Kebajikan itu macam-macam sekali, bukan hanya memberikan uang, berdana uang, bukan. Ya, banyak sekali perbuatan-perbuatan yang baik. Malah kalau kita minta kepada Buddha Rupang itu sudah tidak cawe-cawe lagi di dunia ini, sudah parinibbana, tapi masih ada dewa penunggu yang di sini. Saya saja tidak tahu, tapi minimal dewa bumi itu ada. Ya, jadi saudara-saudara, berbuat baiklah setiap saat. Itu ajaran dari Sang Buddha. Sang Buddha selalu menggarisbawahi, menekankan kepada kita manusia-manusia supaya banyak berbuat kebajikan, sebab itu yang akan dibawa. Semua orang itu akan mati ya, tidak ada yang hidup terus selamanya, tidak, pasti akan mati. Tapi matinya itu tidak tahu, umur berapanya tidak tahu. Jadi kita berbuat kebajikan maksudnya supaya kalau kita meninggal, mati, itu kita lahir kembali di alam yang lebih bagus, lebih bahagia. Nah, itulah saudara-saudara yang bisa saya sampaikan. Saya bercerita, tadi saya waktu naruh sepatu lihat itu, jadi saya cerita itu, cerita Sang Buddha parinibbana ya. Jadi saya kadang-kadang kalau isi di sini tidak ada kesempatan, madak sarane repot sehingga ndak bisa lihat atau baca buku. Tapi saya selalu dikasih karma baik. Saya lihat di sini, saya bisa membabarkan. Saya lihat di depan ada apa, waktu Waisak itu banyak sekali apa bendera-bendera. Ya, saya bercerita soal itu bendera Buddhis asalnya dari mana. Tapi itu semuanya ya bermanfaat lah, terutama untuk ibu-ibu ya yang di rumah sibuk masak segala macam. Jadi ingat, itulah saudara-saudara yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga semuanya berbahagia dan semoga semua bisa diterima dengan positif. Kita sebagai manusia Buddhis harus selalu berpikir yang positif ya, sebab yang positif itu bisa menunjukkan, memberikan jalan yang baik untuk kita. Dan di sini sebetulnya saya tadi mau cerita soal kemelekatan, tapi berhubung ada Romo Suryadamo yang selalu
mengingatkan saya untuk melepaskan kemelekatan terutama kepada anak putu. Jadi saya malu kalau saya menjelaskan itu sekarang. Kebetulan saya lihat itu Sang Buddha yang parinibbana, jadi saya langsung bisa membelokkan. Padahal sebenarnya saya mau bercerita soal kemelekatan, tapi ada kamu, Cong. Jadi aku nggak jadi. Nanti lain kesempatan saja, ya. Nah, kiranya cukup sekian dulu ya saudara-saudaraku semuanya. Semoga apa yang saya bisa sampaikan pada pagi hari ini membuahkan kebahagiaan, dan terutama Dewa Bumi yang ada di sini juga ikut bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Sekian, terima kasih. Namo Buddhaya.